Chapter 866 Yang Maha Suci. Yuan Gu meninggal. Ambisinya, kesepiannya, dan penyesalannya semuanya berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tersebar bersama angin. Pada akhirnya, orang yang begitu kuat memutuskan daunnya, namun dia tidak bisa memutuskan emosi dan perasaannya. Dia membawa beban yang berat dan datang ke dunia ini sendirian untuk membuktikan daunnya. Dia memiliki darah, daging, dan air mata. Ketika hujan rintik-rintik menghilang, begitu pula dengan cahaya matahari terbenam. Langit menjadi gelap dan angin dingin berhembus di tanah yang sunyi. Semuanya berakhir. Ye Fan menang, tapi dia tidak merasakan kegembiraan yang seharusnya. Yuan Gu benar-benar berbicara dengan suara sedih sebelum kematiannya. Dia mengulurkan tangannya dan menghadapi kegelapan sendirian. Kata-kata itu telah menyentuhnya. Demi harapan di dalam hatinya, dia telah menyerahkan segalanya, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Berapa banyak orang di dunia ini yang seperti ini? Mereka telah berjuang, mengalami sukacita, kesedihan, kesepian, dan pada akhirnya, semuanya sia-sia. Setiap orang adalah tokoh utama dalam kehidupan mereka sendiri dan memiliki kisah mereka sendiri. Yuan Gu kuat, tetapi karena sudut pandang dan jalan mereka yang berbeda, dia bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan Ye Fan. Tidak ada yang benar atau salah, namun pada akhirnya, dia menjadi tumpukan tulang yang berserakan di jalan untuk menjadi seorang kaisar. Cinta dan kebenciannya berakhir begitu saja. Ini adalah jalan tanpa ampun untuk membuktikan dao seseorang. Menyerah, melepaskan, membuang orang yang dicintai dan emosi. Namun pada akhirnya, mungkin tidak akan ada hasilnya. Menggunakan darah dan tulang sendiri untuk menempa jalan orang lain untuk menjadi kaisar, hanya menyisakan lagu yang menyedihkan. Di tempat yang sama, hal serupa terjadi pada zaman agung kuno. Dua orang jenius surgawi bertarung hidup dan mati. Bisa dikatakan sebagai pertarungan antara kaisar suci muda, yang menyebabkan langit mendidih. Kaisar Yuan memenangkan pertempuran itu dan mengalahkan musuh terkuat dalam hidupnya. Sejak saat itu, dia berjalan di jalur pembuktian daunnya. 1.000.000 tahun kemudian, sebuah siklus baru dimulai. Namun, keturunannya dikalahkan dan meninggal. Dataran daun Perk ditakdirkan untuk menjadi tempat yang luar biasa. Mungkin 100.000 atau 1.000.000 tahun kemudian, akan ada sepasang kaisar muda yang bertarung untuk mendapatkan supremasi, meninggalkan legenda lain. Seluruh medan perang terdiam. Semua orang menyaksikan hujan rintik-rintik menghilang. Keinginan terakhir Yuan Gu adalah untuk kembali ke zaman kuno tertinggi, tapi ini jelas tidak mungkin. Tidak diketahui siapa yang menghela nafas lebih dulu. Yuan Gu adalah orang yang tulus, tetapi pada akhirnya, dia memiliki akhir yang menyedihkan. Hal ini menyebabkan hati orang-orang yang ingin membuktikan dao mereka tergerak. Kabut hitam melonjak dan niat membunuh melonjak. Banyak orang di danau primitif merasakan hati mereka meneteskan darah. Ini adalah cucu generasi ke-8 dari kaisar primitif. Dia hanya hidup untuk membuktikan daunnya, namun dia mati begitu saja. Mereka merasa seolah-olah kehilangan harta karun, membuang keberuntungan surgawi selama puluhan ribu tahun. Bis. Seberkas cahaya dingin terbang keluar, melesat ke arah kepala Ye Fan. Ini adalah tombak perak kecil sepanjang sumpit, sebuah harta karun kuno. Itu mengarah langsung ke ruang di antara alisnya, akan menusuknya sampai mati. Ye Fan bergerak ke samping, tidak akan menerimanya. Itu karena tombak perak kecil sepanjang sumpit ini memiliki riak di mana-mana, diukir dengan pola tak berujung. Itu bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh orang normal. Cahaya melintas dari tengah alis Ye Fan. Palu valet emas menghasilkan riak. Ini adalah senjata suci yang rusak. Itu menghancurkan dunia kecil di tempat, mengubahnya menjadi abu. Bunuh dia. Sebuah cahaya melintas dari tengah alis Ye Fan. Palu valet emas menghasilkan riak. Ini adalah senjata suci yang rusak. Itu menghancurkan dunia kecil di tempat, mengubahnya menjadi abu. Bunuh dia. Tidak diketahui siapa yang berteriak. Cakar hijau besar membentang dari kehampaan, menutupi seluruh langit. Itu benar-benar memancarkan kekuatan orang suci, ingin menghancurkan Ye Fan. Bagian tengah alis Ye Fan berkedip lagi. Seutas riak ungu keemasan melesat seperti naga yang membumbung tinggi. Itu berkedip dengan kecemerlangan dan memblokir cakar besar itu sementara dia sendiri dengan cepat mundur. Untuk apa kau masih menatap kosong? Bunuh tubuh suci umat manusia dan balas dendam untuk Yuan Gu. Seseorang berteriak dari dataran daun Perk. Pada saat yang sama, beberapa tangan besar turun dari langit. Mereka berasal dari orang yang berbeda, dan mereka semua memiliki kekuatan orang suci. Mereka sangat menakutkan, dan aura mereka mengintimidasi.
Mereka semua adalah para ahli dengan satu kaki di alam raja leluhur. Orang-orang ini bisa menyapu wilayah dan memusnahkan beberapa klan. Mereka semua mengambil tindakan terhadap Ye Fan. Aku akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Yuan Gu. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Apa artinya ini? Ye Fan melihat ke arah langit. Kamu berani membunuh keturunan kaisar kuno. Bahkan 10.000 kematian tidak bisa menebus kejahatanmu. Bagaimana kamu bisa hidup? Bayarlah dengan nyawamu yang hina. Pada akhirnya, total 6 tangan besar mengulurkan tangan ke bawah. Mereka bukanlah raja leluhur yang sebenarnya, tapi mereka masih dekat. Ci. Di langit, keenam tangan besar itu bergetar dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang kalian semua tunggu? Tubuh suci umat manusia membunuh garis keturunan kaisar kuno. Ini adalah kejahatan besar yang tidak bisa diampuni. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Seseorang berteriak dan menghasut secara rahasia. Ye Fan menyaksikan dengan mata dingin. Terlepas dari apakah itu mereka yang mengambil tindakan atau mereka yang berteriak, tak satu pun dari mereka berasal dari klan kaisar danau primitif. Ada orang yang memendam motif yang tak terduga dan dengan sengaja memicu perselisihan. Ini adalah pertempuran yang adil. Pertempuran ini memiliki hasil. Kalian semua menyihir hati orang-orang. Apakah Anda ingin danau primitif memulai perang dengan umat manusia? Seseorang berteriak. Pada saat yang sama, seberkas cahaya yang menyilaukan melonjak. Pola dao yang hebat memenuhi langit dan energi darah melonjak seperti lautan. Raja Barbar berjalan keluar dan terus menjentikkan jarinya. Orang-orang terus-menerus berteriak dengan sedih. Ada kura-kura hitam di kepalanya. Di dalam kerumunan, lebih dari 10 sosok berubah menjadi cahaya berdarah. Tubuh dan jiwa mereka benar-benar hancur. Mereka adalah orang-orang yang telah menghasut masalah dalam kegelapan. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kapan danau primitif jatuh ke kondisi seperti itu? Bahkan beberapa anjing dan kucing liar ingin memerintahkan mereka dan berperang melawan umat manusia. Raja Barbar berbicara. Hong, orang-orang di danau primitif akhirnya mengungkapkan sikap mereka. Niat membunuh yang tak berujung melonjak saat sekelompok orang mendesak maju. Ada seorang raja kuno di tengah yang energi darahnya mencapai langit. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi berlutut karena mereka tidak bisa menahan tekanan. Ini adalah sekelompok dewa kematian pembunuh. Yuan Gu adalah harapan klan mereka, namun dia mati begitu saja. Ini adalah kehilangan yang tak terukur. Namun, dapat diprediksi bahwa dalam 10.000 tahun ke depan, Gunung Phoenix Darah, Bukit Ulat Sutra Ilahi, Gua Api Kilin dan lainnya akan menjadi lebih makmur. Ini karena cucu ke-8 kaisar kuno telah jatuh, sehingga situasi danau primitif mengkhawatirkan. Apakah kita akan dimanfaatkan atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan. Seorang tetua dari danau primitif memiliki ekspresi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyapu ke arah Raja Barbar. Jelas bahwa dia tidak datang dengan niat baik. Raja kuno ini menatap kura-kura hitam di atas kepala Raja Barbar dan berkata, pertemuan Danau Giok memiliki kesepakatan bahwa orang-orang suci tidak dapat menunjukkan kemampuan ilahi mereka. Apakah Anda mencoba untuk melanggar aturan ini? Kamu tidak bisa berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Orang yang mengambil tindakan barusan adalah orang barbar kecil dan bukan kura-kura hitam yang hebat. Aku tahu bahwa hatimu dipenuhi dengan kebencian. Setelah garis keturunan kaisar kuno meninggal, kamu hanya ingin mencari alasan untuk mengambil tindakan, kata kura-kura hitam. Peng. Di arah lain, aura yang kuat menutupi langit dan bumi saat tiba. Raja leluhur lain muncul, mengenakan pakaian perang berwarna biru emas. Dia seperti dewa perang saat dia berjalan dari Cakrawala, tiba hanya dalam 2 langkah. Tubuh ilahi umat manusia begitu menakjubkan. Ketegasan dan kekejaman seperti itu, bahkan membunuh keturunan kaisar primitif begitu saja. Jelas bahwa dia tidak datang dengan niat baik. Meskipun dia tidak datang dari danau primitif, jelas bahwa dia datang untuk mereka. Dalam pertempuran hidup dan mati, aku akan dibunuh jika aku menunjukkan belas kasihan. Ini adalah pertempuran yang adil. Apakah Anda masih perlu mengulangi prinsip-prinsip besar di sini? Ye Fan berbicara dengan cara yang tidak menghamba atau sombong. Dia telah lama mempersiapkan hatinya untuk hal seperti itu terjadi. Kuali Myriad Ki Cauldron terbang dan melayang di atas kepala Ye Fan. Untaian kekuatan ilahi jatuh dan melindungi tubuhnya. Api 9 warna di dalamnya siap dilepaskan kapan saja untuk membunuh semua orang, terlepas dari apakah mereka raja atau bangsawan kuno. Luar biasa. Sekarang setelah Anda membunuh keturunan kaisar primitif, apakah Anda juga akan menginjak-injak kami di masa depan?
Raja kuno ketiga muncul. Dia mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya dan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia turun selangkah dari langit malam dan benar-benar menginjak kepala Ye Fan. Dia ingin menginjak-injaknya sampai mati. Kalian semua bertindak terlalu jauh. Ini adalah pertarungan yang adil, hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir. Kura-kura hitam di atas kepala Raja Barbar berbicara. Kura-kura itu membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya, menghalangi kaki Raja kuno dan memaksanya mundur beberapa langkah. Bunuh dia! Bunuh dia! Banyak orang di Danau Purba tidak tahan dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Banyak orang mengepung Ye Fan bersama-sama. Kura-kura hitam di atas kepala Raja Barbar memuntahkan seberkas cahaya dan berkata, apakah kalian semua benar-benar ingin melanggar peraturan dan memaksa kura-kura hitam yang agung untuk mengambil tindakan? Kata-katanya seperti guntur, mengguncang orang-orang ini sampai-sampai mereka tidak bisa mendekat. Tidak semua orang memiliki tinju 6 jalur reinkarnasi untuk bertahan melawannya. Pedang Dao Kaisar primitif adalah teknik rahasia terlarang. Pedang ini memiliki kekuatan untuk berubah menjadi Dao dan dapat membunuh semua musuh. Hampir tidak ada yang bisa menolaknya, terutama ketika itu digunakan oleh seorang raja kuno. Jika orang-orang suci tidak menunjukkan kemampuan ilahi mereka, apakah itu akan benar-benar menjadi kata-kata kosong? Kura-kura hitam berbicara dengan ekspresi serius. Di langit, Raja kuno bermahkota ungu emas yang bermahkota emas itu mengungkapkan senyum dingin. Dia turun sekali lagi dan menginjak kepala Ye Fan, ingin menginjak-injaknya sampai mati. Bas! Kekosongan itu bergetar. Dia mundur sangat jauh ke langit, tapi kali ini, dia masih tidak bisa berhenti karena seorang pria tua yang bungkuk dan kurus muncul. Orang suci dari lapangan batu Tianxuan berdiri di samping Ye Fan dan berkata dengan tenang, pertempuran ini telah berakhir. Semuanya berakhir di sini. Kamu pikir kamu bisa mengakhirinya hanya karena kamu mengatakannya. Raja kuno bermahkota ungu emas mencibir di langit. Saya percaya bahwa orang-orang di Danau Purba memiliki pendiriannya sendiri, kata orang suci tua dari lapangan batu Tianxuan. Kemudian, matanya bersinar terang saat dia menatap Raja kuno bermahkota ungu emas. Buk 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 buk. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut. Raja Dewa berjubah putih telah membuat nama untuk dirinya sendiri di pertemuan Danau Giok, tetapi ras kuno tidak tahu banyak tentang orang-orang suci lainnya dari ras manusia. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka sama-sama tak terduga. Orang-orang suci dari umat manusia benar-benar menakutkan. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menjaga tubuh sucimu? Raja kuno bermahkota ungu emas meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir sambil melihat ke kejauhan. Di ujung arah itu, 9 binatang buas purba berhenti di langit, menarik kereta kuno di kehampaan. Kereta itu memancarkan aura kuno dan agung. 9 Raja Phoenix, yang pernah dipuji oleh penguasa pertempuran suci, ada di sana. Ye Fan membuka mulutnya dan berkata, tidak semua raja kuno berpikiran luas sepertimu. Apakah Anda tidak ingin menyingkirkan saya? Aku akan berdiri di sini dan melihat bagaimana kamu bisa menyentuh sehelai rambutku. N. Chapter 867 Wei, mayat hidup selama 6.000 tahun. Dataran Qixia terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Fan akan berani menantang raja leluhur. Dia tak kenal takut dan berani menentangnya. Fisik manusia suci. Kamu bahkan belum dewasa dan kamu sudah begitu sombong. Raja leluhur dengan mahkota ungu jelas akan menyerang. Langit malam dihiasi dengan bintang-bintang. Langit telah lama menjadi gelap dan pertempuran besar telah berakhir. Namun, situasinya menjadi lebih tegang karena ada orang-orang suci yang sedang bertempur. Aku tidak sombong. Kaulah yang bertindak terlalu jauh. Pertarungan yang adil telah berakhir, namun kau datang untuk ikut campur. Apa yang kamu coba lakukan? Ye Fan berteriak. Keberanianmu patut dipuji, tapi kamu masih kurang memiliki kekuatan yang sesuai. Raja leluhur dengan mahkota ungu selesai berbicara. Seluruh tubuhnya bersinar saat dia melangkah menuju Ye Fan. Kali ini, dia sudah siap. Pada kenyataannya, Ye Fan benar-benar ingin menyerang. Dia mungkin tidak bisa membakar lawannya sampai mati, tapi dia pasti bisa melukainya dengan parah. Api semacam ini terlalu kejam. Namun, sebelum dia bisa menyerang, sebuah aurora menerobos dari kejauhan. Rasanya seperti guntur, menyilaukan dan gemilang. Itu menyerang ke arah raja leluhur dengan mahkota ungu, yang mengandung kekuatan guntur. Bahkan orang suci pun tidak bisa menghindarinya. Petir berbentuk manusia. Seseorang berteriak karena terkejut. Ini adalah seseorang berpakaian putih dengan listrik di sekujur tubuhnya.
Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya dan meringkuk oleh listrik yang menyala. Seolah-olah guntur telah turun dari 9 langit. Bang! Cahaya putih humanoid berkedip. Dia mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Raja Leluhur, menyebabkan dia batuk darah dan jatuh ke dalam debu. Raja Ilahi! Ye Fan berteriak karena terkejut. Pertarungan yang adil telah berakhir. Kamu sangat agresif. Menurutmu apa arti perundingan damai di kolam giok? Sosok Jiang Taixu muncul di sini, menyatu dengan listrik. Dia misterius dan tak terduga. Di kejauhan, ekspresi banyak orang berubah. Ini adalah metode orang suci. Tubuh aslinya mungkin berada puluhan ribu mil jauhnya. Ini adalah inkarnasi yang terbentuk dari esensi kental dari langit dan bumi. Kau, ekspresi Raja Leluhur berubah. Dia sangat marah karena berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Jiang Taixu, dia menelan sisa kata-katanya. Dalam pertempuran di kolam giok, Raja Ilahi Jiang telah membunuh begitu banyak mayat sehingga tanah berlumuran darah. Dia tak terkalahkan, membuat semua raja sangat ketakutan. Siapa yang berani melawannya sendirian? Dia benar-benar tak terkalahkan. Dia berasal dari generasi yang sama. Bahkan jika seorang raja yang hebat datang untuk mencari masalah dengannya, aku tidak akan peduli. Tapi kamu, seorang raja leluhur yang bermartabat, benar-benar bertindak setelah pertempuran yang adil. Apa arti dari ini? Sang Raja Ilahi meraung. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan tertinggi saat dia menatap raja leluhur di bawah. Boom! Terjadi kegemparan di dataran Dawn Park. Semua orang terkejut. Pertama, Daemon Sein, kura-kura hitam, muncul. Kemudian, Santo dari alun-alun batu merak muncul. Pada akhirnya, bahkan Raja Ilahi tertinggi pun datang. Mereka semua berdiri untuk Ye Fan. Para orang suci tidak akan mengungkapkan kekuatan mereka. Ini adalah hasil yang telah disepakati belum lama ini. Jika Anda ingin melanggarnya, saya tidak bisa berkata apa-apa, tetapi saya pasti akan menemukan Anda terlebih dahulu. Jubah putih Jiang Taixu berkibar tertiup angin. Dia tidak terus memperhatikan raja leluhur yang diinjak-injak di tanah, berubah menjadi ki langit dan bumi dan menghilang. Bagaimana kalau kita menyebutnya hari ini dan meninggalkan semuanya? Saya percaya pada kemurahan hati saudara-saudara Dao dari Danau Primitif. Orang suci tua dari alun-alun batu merak berbicara. Mata Raja Kuno Danau Primitif berkedip-kedip. Dia tidak merasa berhutang budi pada orang yang mengenakan mahkota ungu emas. Jika perang benar-benar pecah, tidak diragukan lagi rasnya yang akan bertindak. Perang antara klan kerajaan adalah masalah besar. Kakak Dao, apakah kamu tidak puas denganku? Mata Raja Kuno itu bersinar. Dia berdiri dari debu. Wajahnya gelap dan dia merasakan sensasi terbakar. Orang-orang di Danau Primitif sangat dingin. Mereka tidak menjawab. Pedang Kaisar Dao Primitif di dahi Raja Leluhur berambut putih itu berkelebat dan menghilang. Dia menariknya kembali ke platform abadinya. Dia mengibaskan lengan bajunya dan berkata, ayo pergi. Kakak Dao, apa maksudmu dengan ini? Aku membela kalian semua, bahkan bersedia bertarung melawan orang-orang suci manusia. Mahkota ungu emas itu berbicara. Setelah itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apa kau yakin ingin bertindak? Orang suci tua dari alun-alun batu merak mengambil langkah maju. Seketika, gelombang energi berdesir. Boom! Dia tidak melancarkan serangan yang dahsyat, tapi tendangan biasa ini membuat jantung semua orang berdebar. Raja kuno yang agung dari satu generasi dikirim terbang seperti orang-orangan sawah, jatuh ke dalam debu sekali lagi. Para ahli ras kuno lainnya juga merasakan kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang suci manusia yang telah menua tanpa bisa dikenali ini benar-benar mengintimidasi. Alam apa ini? Itu jelas tidak kalah dengan Bai Yi. Wei Yi yang tidak berubah. Seorang pembudidaya manusia tua di kerumunan menghela nafas. Dia telah menebak identitas orang suci merak menurut catatan kuno. Dia adalah salah satu dari 3 pahlawan merak saat itu, adik bungsu dari orang tua gila itu. Apa? Seorang sage agung atau bahkan adik laki-laki dari Kaisar Semu. Saat kata-kata ini diucapkan, keributan pecah. Bahkan anggota ras kuno tercengang. Asal-usul orang tua ini terlalu menakutkan. Wei Yi, nama yang telah menghilang selama 6.000 tahun, sekali lagi tercetak di hati semua orang. Meskipun nama suci merak telah mati, sejak hari ini dan seterusnya, dia menjadi lebih dihormati. Lupakan saja, ini hanya duel yang adil. Tidak perlu membuat gelombang seperti itu. Bahkan saudara-saudara Dao dari Danau Primitif tidak peduli, jadi mengapa kalian semua melakukan ini? Kedamaian di dunia ini tidak mudah didapat.
Di ujung cakrawala, suara 9 Raja Phoenix datang dari kereta yang ditarik oleh 9 binatang purba. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena raksasa seperti itu telah berbicara, siapa yang masih ingin bertarung? Fisik suci umat manusia, Great Sage Huntuo memintaku untuk menyampaikan banyak terima kasih. Jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat berjalan-jalan di sekitar lapangan surga. Tidak ada yang akan menghentikan Anda, kata Raja 9 Phoenix. Suaranya bergema di langit saat kereta yang ditarik oleh 9 binatang purba itu menghilang di cakrawala. Para ahli dari ras kuno bahkan lebih terkejut. Mereka semua tercengang. Apa artinya ini? Bahkan Great Sage Huntuo ingin melindungi fisik suci umat manusia. Ye Fan tersenyum pahit. Ini adalah cimera naga kuno yang bisa memperpanjang hidupnya selama 800 tahun. Dia tidak tahu apakah dia akan menjadi bencana besar di masa depan atau tidak. Orang bijak agung, yang bisa menghancurkan setengah bintang kuno dengan lambaian tangannya, membuat orang gemetar. Langit berbintang terang dan cahaya bulan memercik seperti asap tipis di tubuh Ye Fan. Itu membuatnya terlihat luar biasa dan halus. Dia menjadi fokus dari semua tatapan semua ras. Tanpa diragukan lagi, nama fisik suci ras manusia mengguncang dunia dalam pertempuran ini. Dia telah mengalahkan garis keturunan kaisar kuno dan membunuh orang yang paling berpengaruh dari generasi muda di jalur pemutusan. Dia telah mengambil langkah paling solid di jalan kaisar agung. Generasi muda bersaing untuk mendapatkan supremasi, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan jatuh di masa depan. Tidak ada yang benar atau salah di jalan pembuktian dao seseorang, yang ada hanya kekejaman dan kekejaman. Menginjak darah dan tulang anak-anak ilahi, pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa berdiri di puncak. Mereka semua memiliki harapan untuk membuktikan Dao. Orang-orang ini seharusnya tidak datang ke dunia ini bersama-sama. Jika mereka dilahirkan secara terpisah, masing-masing dari mereka akan ditakdirkan untuk bersinar dengan cemerlang dan memiliki nama mereka tersebar di sepanjang zaman. Kesempatan itu cepat berlalu. Jalan menuju keabadian mungkin terbuka di dunia ini, jadi siapa yang mau melewatkannya? Bahkan mungkin ada kaisar yang belum meninggal. Dalam kegelapan, ada 2 raja leluhur tua yang sedang berdiskusi. Kemudian, mereka diam-diam menghilang tanpa jejak. Setelah malam itu, dunia terkejut dan 5 wilayah gempar. Yuan Gu terbunuh, dan fisik suci umat manusia menang. Berita ini menyebar ke setiap sudut bintang kuno ini. Pertempuran yang menarik perhatian dunia pun berakhir. Dampaknya sangat besar, dan berita menyebar ke setiap sekte. Bahkan kuil petir agung mengirimkan nyanyian Buddha. Sang Buddha petarung yang menang secara pribadi bertanya tentang hasil pertempuran ini. Setelah berita itu menyebar, lonceng semua kuil kuno di gurun barat berbunyi. Banyak biksu tua melantunkan Amitabha. Pegunungan selatan, dataran utara, dataran tengah, gurun timur, dan berbagai negeri lain dari Sage Agung mendiskusikan hal ini. Fisik suci umat manusia telah matang dan tak terbendung. Jika dia tidak jatuh, bahkan jika dia tidak bisa membuktikan daunnya karena keterbatasan fisiknya, dia masih bisa menantang kaisar kuno di masa depan. Dia bisa memerintah dunia selama 10.000 tahun dan menjadi raja tanpa mahkota. Pertempuran ini mempengaruhi semua ras kuno, membuat mereka benar-benar menyadari bahwa ras manusia telah berubah dan sudah bisa hidup berdampingan dengan mereka. Nama Ye Fan menyebar ke setiap suku. Kota ilahi, di dalam alun-alun batu giok, air di atas kompor sudah mendidih. Ye Fan memasukkan 3 daun teh pencerahan ke dalam panci, dan segera, aroma harum memenuhi udara. Kali ini, dia tidak datang untuk minum teh dari orang suci. Dia telah membeli 3 daun teh dewa dengan harga yang menantang surga dari menara harta karun iblis langit hanya untuk berterima kasih kepada orang suci Wei yang telah melindunginya. Duan De sangat bijaksana dan tidak berani menunjukkan dirinya. Ini karena dia telah berkeliaran di sekitar pemakaman tanah suci Giok dan menggali harta karun. Inilah yang disebut dengan hati nurani yang bersalah. Istana abadi. Ye Fan meletakkan cangkir tehnya. Setelah mendengar pengalaman Pang Bo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir lebih dalam. Pang Bo dikejar-kejar hingga tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada pintu menuju bumi. Dia melarikan diri ke sekitar tanah kuno terlarang dan secara tidak sengaja memasuki istana abadi. Dia memiliki nasib yang cukup baik dan pada saat yang sama, dia menemukan jejak yang ditinggalkan oleh seorang teman lama. Zhou Yi dan yang lainnya memasuki istana abadi dan memiliki keberuntungan besar. Saya melihat beberapa petunjuk. Lin Jia mungkin berada di wilayah selatan. Dia meninggalkan pesan untukku di dinding. Saya ingin melihat bagaimana keadaannya sekarang.
Ye Fan melihat ke arah selatan. Fisik suci ras manusia muncul di kota dewa. Semua orang memperhatikannya. Bahkan makhluk purba pun menghindarinya. Generasi muda kagum padanya. Berapa banyak orang yang berani bersaing dengannya. Sejak dia membunuh Yuan Gu, nama Ye Fan seperti matahari di langit. Kemanapun dia pergi, para ketua sekte akan menundukkan kepala dan menerimanya dengan penuh hormat. Dia memiliki kekuatan yang dapat mengintimidasi suatu daerah. Pada hari ini, Yuan Shi dan Tong Tian muncul dan menunggu Pangeran Surgawi muncul di kota dewa. Mereka ingin meminta hati teh yang tercerahkan. Namun, mereka tidak melihatnya bahkan setelah menunggu lama. Pangeran Surgawi, seorang pria tidak bisa hidup tanpa kepercayaan. Tolong kirimkan hati teh yang tercerahkan sesegera mungkin. Pang Bo berubah menjadi megafon dan menggunakan nama Tong Tian untuk berteriak di seluruh kota dewa selama setengah hari. Saya Yuan Shi. Saya percaya pada karakter Pangeran Surgawi. Saya harap tidak akan terlalu lama sebelum saya datang untuk menagih taruhannya. Pada akhirnya, Ye Fan mengatakan bahwa dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia ingin pergi ke wilayah selatan sesegera mungkin dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada hari ini, mereka melintasi kehampaan dan tiba di wilayah selatan. Namun, banyak orang yang mereka tanyai tidak tahu di mana letak lembah kenaikan abadi. Tidak ada yang pernah mendengarnya sama sekali. Ayo pergi ke rumah gadis bermata besar itu dan tanyakan. Bukankah rumahnya di wilayah selatan? Kata monyet itu. Dia sendiri sangat aktif, tapi terkadang, dia suka bertingkah seperti orang tua dan memanggil Ji Ziyue dengan sebutan gadis bermata besar. Baiklah, ayo pergi ke klan Ji dan tanyakan. Li Tian mengangguk. Dia benar-benar ingin mengunjungi klan tempat seorang kaisar besar kuno muncul sebelumnya. Boom! Di klan Ji, awan dan kabut melonjak. Gerbang istana surgawi yang tergantung di langit terbuka. Banyak tokoh penting klan Ji keluar untuk menyambut mereka secara pribadi. Di antara mereka ada ketua klan mereka yang akan mengasingkan diri, serta beberapa fosil dan tetua yang masih hidup. Perlakuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima semua orang. Bisa dikatakan sangat langka. Hari ini benar-benar berbeda. Saat itu, ketika Ye Fan datang ke sini, dia hanyalah seorang kultivator kecil dan diancam oleh semua orang. Sekarang, dia sejajar dengan pemimpin sekte dan dihormati oleh semua orang. Ye kecil, apakah kamu di sini untuk menemuiku? Ji Ziyue tersenyum bahagia di tengah kerumunan. Matanya yang cerah dan lesung pipit kecilnya muncul, membuatnya terlihat sangat ceria dan mengharukan. Ye Fan tersenyum dan mengangguk. Jika ini terjadi di masa lalu, beberapa tetua klan Ji pasti akan marah dan tidak akan membiarkan Ji Ziyue dan Ye Fan terlalu dekat. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Faksi yang keras kepala senang melihat pemandangan ini. Bahkan beberapa orang tua yang tidak mengenakan pakaian tersenyum sambil mengelus jenggot mereka. Sungai ini disebut Jishui. Mengapa sama persis dengan yang tercatat dalam catatan sejarah di sisi lain langit berbintang? Pang Bo bergumam dan bertanya pada Ye Fan di sampingnya. Aku bertanya pada Ziyue, tapi dia tidak tahu. Kata Ye Fan. Oh, Anda mengatakan bahwa ada Jishui di sisi lain langit berbintang. Jangan bilang itu adalah tempat misterius di mana Kaisar Void kita pernah tinggal. Salah satu tetua dari keluarga Ji menjentikkan telinganya dan mendengar bisikan mereka. Apa? Ye Fan dan Pang Bo sama-sama berteriak kaget. Chapter 868 Kenangan Kaisar yang Rusak. Sangat mungkin Kaisar Void pernah ke Tiongkok kuno. Rahasia ini mengejutkan Ye Fan dan Pang Bo. Mereka saling memandang dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, sebuah nama muncul di hati mereka pada saat yang sama, Kaisar Kuning. Keberadaan yang merupakan manusia dan dewa ini lahir di tepi Jishui. Apakah ada beberapa sebab dan akibat? Namun, setelah berpikir sejenak, mereka menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Waktunya tidak cocok sama sekali. Kaisar Kuning adalah orang kuno dari 4000 tahun yang lalu, dan Kaisar Void telah meninggal selama ratusan ribu tahun. Tetua, bisakah Anda memberitahu kami secara rinci? Kami semua mendengarkan. Pang Bo maju dan meraih lengan tua untuk menopangnya. Hati-hati, ini berantakan. Orang tua dari klan Ji meringis. Dia tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati lengan Pang Bo yang 3 kali lebih tebal dari lengan orang biasa. Dia berkata, saya melihat ini di sebuah buku kuno di paviliun kitab suci. Catatannya tidak rinci dan saya hampir lupa tentang hal itu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Semuanya, silakan masuk. Tuan Suci Klan Ji tersenyum. Ji Haoiwei mengikuti di sampingnya dan secara resmi akan mengambil alih dalam beberapa tahun. Klan Ji memerintah wilayah selatan dan memandang rendah tanah gurun timur.
Hanya sedikit garis keturunan yang bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka pernah menghasilkan seorang kaisar manusia dan fondasi mereka sangat kuat. Awan dan kabut menyelimuti. Semua jenis istana melayang di udara. Burung-burung rohani menari-nari di udara dan anggrek-anggrek melayang-layang di udara. Rasanya seperti di negeri dongeng. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Tanah yang murni naik dan turun satu demi satu, melayang di atas awan. Bahkan ada lagi puluhan ribu gunung setinggi Zhang yang menjulang tinggi, dan air terjun putih yang besar mengalir ke bawah. Sungguh sangat megah. Auman. Suara gemuruh yang keras terdengar dari kejauhan. Sebuah gunung hitam menjulang tinggi di awan dan seekor naga banjir hitam setebal gunung terikat padanya. Kelompok itu cukup terkejut. Klan yang telah menghasilkan seorang kaisar besar memang berbeda. Naga air itu sangat agung dan memiliki garis keturunan yang murni. Aumannya diiringi dengan teriakan Dao dan wilayahnya tak terduga. Ji Ziyue berkata, itu adalah wilayah suci dan terhubung ke dunia kecil. Naga hitam menjaga tempat itu dan tidak bisa bergerak setengah langkah pun. Ia hanya bisa hidup di depan rawa naga hitam. Sangat menyedihkan. Kakak saya dan saya biasa menemaninya ketika kami masih muda. Jelas bahwa ini adalah tempat rahasia yang sangat penting bagi keluarga Ji. Mereka yang bukan keturunan langsung tidak akan bisa masuk. Dasar mereka memang tak terduga. Mereka berdua menatap kosong satu sama lain. Cahaya di mata tetua kedelapan keluarga Ji berkedip-kedip, dan pada akhirnya, dia menghela nafas dalam hati. Dia menangkupkan tangannya dan pergi begitu saja. Masa kini berbeda dengan masa lalu. Suku Wang dari dataran utara telah diratakan oleh kavaleri Ye Fan, situasinya lebih kuat darinya, jika dia ingin melakukan sesuatu, dia mungkin akan dibunuh oleh suku Ji sendiri. Menara pengawal surga Void Pusat sangat megah dan tinggi, seolah-olah itu adalah surga kuno. Burung bangau bermahkota merah menari-nari, burung luan yang berwarna-warni berseru, berputar-putar di atas. Hanya tamu-tamu yang paling terhormat yang bisa masuk, namun sekarang, itu terbuka lebar. Keluarga Ji sangat sopan. Pertempuran Ye Fan telah mengguncang dunia dan menarik perhatian semua orang. Dia bahkan telah memutuskan garis keturunan kaisar kuno, jadi berapa banyak orang yang bisa menghentikannya. Para tetua keluarga Ji telah menyelidiki secara rinci dan mengetahui hubungan antara Ji Haoiwei dan kelompok Ye Fan. Secara alami, mereka ingin menarik Ye Fan ke dalam kamp mereka. Di masa lalu, sebagian orang keberatan dengan Ji Ziyue dan Ye Fan yang terlalu dekat, tetapi sekarang, hampir semua dari mereka telah berubah pikiran. Jika keluarga Ji dapat memiliki fisik orang suci penyempurna yang hebat karena ini, mereka tidak perlu khawatir selama 10.000 tahun ke depan. Sebelum Ye Fan dan Pang Bo bisa bertanya pada Ji Sui, sebuah fosil hidup langsung menuju ke intinya, ku dengar kau datang dari sisi lain langit berbintang, apakah ini benar? Sekarang, misteri identitas Ye Fan bukan lagi rahasia. Banyak orang sudah mengetahuinya, jadi bukan masalah besar baginya untuk bertanya seperti ini. Itu benar. Ye Fan mengangguk dan mengakui. Langit berbintang tidak terbatas, ada terlalu banyak rahasia. Tidak heran bahkan kaisar kuno harus melakukan perjalanan sejauh ini. Ada banyak rahasia di alam semesta yang tidak kita ketahui. Seorang pria tua menghela napas. Seorang pelayan yang anggun dan cantik masuk ke dalam istana dan menyajikan teh. Aroma teh memenuhi udara, itu sebenarnya adalah teh pemahaman Dao. Teh dewa semacam ini jarang disajikan kepada orang-orang. Aku tidak menyangka bisa mencicipi teh suci semacam ini begitu sering. Kaisar hitam berdiri dan mengulurkan sepasang cakar besar, membuat para pelayan ketakutan sehingga mereka hampir menutupi wajahnya dengan nampan. Oh, ngomong-ngomong, keluarga Ji kami bukanlah penduduk asli wilayah Bintang Biduk Utara. Faktanya, para kaisar kuno tampaknya telah menyeberang dari wilayah Bintang. Mereka yang benar-benar berasal dari dunia ini mungkin tidak ada, kata seorang fosil hidup. Ye Fan dan Pang Bo sama-sama terkejut. Hanya Kaisar Hitam yang mengulurkan kepalanya yang besar dan menggelengkan kepalanya, kejam dan Kaisar Wu Si lahir di dunia ini. Mereka datang ke sini untuk membuktikan dao mereka. Mungkin. Fosil hidup keluarga Ji tersenyum dan tidak membantah. Mungkin, Kaisar ras kami berasal dari duniamu. Orang tua yang membolak-balik buku kuno dengan Pang Bo berkata. Tidak mungkin, puluhan ribu tahun yang lalu, nenek moyang kita masih tinggal di tempat-tempat seperti Zhou Zhoudian dan Yuanmu. Bagaimana mungkin ada orang yang berkultivasi? Pang Bo menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tertegun lagi. Bagaimana dia bisa memahami segala sesuatu di dunia ini dengan pemikiran bumi? Dia tidak bisa menyangkal teori misteri.
Karena ada orang-orang seperti Laozi dan praktisi Qi dari dinasti Prakin, maka era kuno mungkin berbeda dari apa yang dia ketahui. Mungkin benar-benar ada perang para dewa. Ada terlalu banyak mitos dan legenda di bumi, dan beberapa di antaranya terkait dengan dunia ini. Beberapa di antaranya bahkan bisa saling menguatkan satu sama lain. Apakah mereka benar-benar ada? Ditemukan, di sini. Ye Fan, Pang Bo, dan kedua orang tua itu dengan hati-hati membaca buku kuno yang disegel dengan pola Dao. Di dalamnya disebutkan tentang praktisi Qi dan jalan kuno langit berbintang. Namun, hanya ada sedikit catatan, hanya beberapa kata kunci. Ini dicatat ketika Pangeran Kekaisaran meninggal di tahun-tahun terakhirnya, sesuatu yang dia dengar ketika dia masih muda. Mengenai apa yang sebenarnya dikatakan Kaisar Agung Void, dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas, hanya memiliki ingatan yang samar-samar. Itu pasti bumi. Ye Fan dan Pang Bo tertegun. Dan, pertempuran di Istana Surgawi. Bahkan Kaisar Hitam tercengang. Dia menatap kata terakhir dan melamun. Orang-orang dari keluarga Ji tertawa. Banyak barang antik tua menggelengkan kepala dan mengatakan kepada mereka untuk tidak menganggapnya serius. Kaisar telah mendengarnya ketika dia masih muda dan sudah lama menjadi kabur. Hanya ketika dia meninggal, dia menggumamkannya pada dirinya sendiri dan itu diingat oleh generasi selanjutnya. Beberapa di antaranya telah dikonfirmasi. Banyak dari mereka adalah cerita yang pernah didengar Kaisar Void ketika dia masih muda dan itu tidak benar. Pertempuran di Istana Bintang. Ada juga peta yang tidak lengkap. Pada akhirnya, mereka melihat peta gunung dan sungai. Ada sebuah gunung besar yang diukir di atasnya, tapi tidak ada kata-kata. Sepertinya Gunung Tai. Ye Fan dan Pang Bo saling memandang. Semakin mereka melihatnya, semakin mereka merasa itu mirip. Ini adalah peta gunung yang digambar Kaisar menurut ingatannya yang kabur sebelum dia meninggal. Gunung Tai dikenal sebagai gunung nomor 1 di dunia. Pada zaman dahulu, gunung ini dianggap sebagai tempat lahirnya matahari dan tempat tumbuhnya semua makhluk hidup. Ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa tidak ada gunung yang lebih besar darinya dan tidak ada sejarah yang lebih besar darinya. Laozi meninggalkan Hangu Pas dan mengendarai seekor lembu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa banyak dari legenda itu benar. Kata Pang Bo. Laozi yang kamu bicarakan adalah seorang pria tua yang mengendarai lembu hijau. Guru keluarga Ji tiba-tiba bertanya. Ya, saya pernah melihatnya sebelumnya. Guru keluarga Ji berkata. Puff. Ye Fan dan Pang Bo memuntahkan teh pencerahan di mulut mereka dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka benar-benar terkejut. Para pelayan cantik bergegas untuk membersihkan kekacauan. Ketika saya masih muda, saya melihat para tetua menyambut orang seperti itu. Mereka sangat hormat. Guru keluarga Ji berkata. Itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia masih muda, jadi dia hanya bisa melihat dari jauh dan tidak bisa banyak bicara. Kemudian, dia mengetahui bahwa tamu itu adalah orang yang tak terduga yang datang secara khusus untuk mendapatkan warisan Kaisar Void. Berbicara tentang orang luar, ada beberapa di antaranya. Sebuah fosil hidup berkata, jika di masa lalu, mereka tidak akan membicarakan rahasia ini. Sekarang, Ye Fan setara dengan mereka. Selain itu, dia sendiri berasal dari alam luar. Itu sebabnya mereka memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan dan ingin menyelidiki. Beberapa buku kuno dikirim. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka tidak tahu dari wilayah bintang kuno mana orang-orang itu berasal. Mereka tampaknya tidak terkait dengan bumi, jadi sulit untuk menemukan petunjuk apapun. Aku benar-benar ingin kembali ke sisi lain langit berbintang. Ye, apakah menurutmu kita bisa menggali pecahan dan sisa-sisa istana bintang? Pang Bo bertanya. Ini sangat sulit untuk dikatakan. Ye Fan mengusap dagunya dan merenung. Pada akhirnya, Ye Fan dan yang lainnya bertanya kepada keluarga Ji di mana letak lembah kenaikan abadi. Mereka diberitahu bahwa itu adalah tempat yang sangat misterius di tanah kosong yang luas. Ziyue, kamu bisa pergi bersamanya. Dengan aku di rumah, kamu tidak perlu khawatir. Ketika tidak ada orang lain di sekitar, Ji Haoiwe berkata kepada saudara perempuannya. Fosil hidup keluarga Ji lewat dan mendengar percakapan mereka. Dia tidak keberatan dan malah mengatakan bahwa jika mereka benar-benar bisa pergi ke sisi lain dari langit berbintang, pasti akan ada cara untuk kembali. Kelompok itu meninggalkan keluarga Ji dan menuju lembah kenaikan abadi. Ye Fan ingin bertemu dengan Lin Jia. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya dan tidak bisa melupakan beberapa hal di masa lalu. Sekelompok orang datang ke dunia ini, tetapi mengapa yang lain tidak muncul? Ini membuatnya curiga.
Dia benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan dan di mana mereka tersebar. Saat itu, berapa banyak dari kita yang datang ke dunia ini? Seharusnya 16 orang, gumam Pang Bo dalam hati. Ya, di dalam peti mati kuno di bintang Mars, lebih dari selusin orang meninggal. Hanya 16 orang yang datang ke dunia ini dalam keadaan hidup, kata Ye Fan. Di antara mereka, Liu Yunzi, Li Zhangqing, dan Wang Yan gagal mencelakai kita. Begitu mereka datang ke dunia ini, mereka mati di sarang harimau di luar area terlarang di Desolate Antiquity. Pang Bo mengangguk. Mereka dibawa oleh 6 kediaman terberkati dan surgawi dari tanah Yan untuk berkultivasi. Di antara mereka, 3 orang meninggal beberapa tahun kemudian. 1 memiliki masalah dengan kultivasinya, 1 dibunuh ketika dia keluar, dan 1 dicabik-cabik oleh binatang aneh saat mengumpulkan tumbuhan. Sekarang, hanya 10 orang yang benar-benar selamat. Li Xiaoman berbalik melawan mereka dan menjadi musuh besar. Zhang Wenchang berada di puncak rendah hati, Liu Yiyi memasuki kolam Jasper, dan Kai dibawa pergi oleh seorang biksu tua untuk menjadi Vajra penjaga Buddha. Sedangkan yang lainnya, Zhou Yi, Wang Ziwen, Lin Jia, dan Zhang Ziling tidak pernah muncul. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Apakah Anda yakin, selain kami, orang-orang di dalam peti mati perunggu kuno di bintang Mars dan yang lainnya yang datang ke planet kuno ini semuanya sudah mati? Ye Fan bertanya. Pang Bo merenung dan tidak segera menjawab. Aku masih merasa ada bayangan hantu yang berdiri di kegelapan mengawasiku, gumam Ye Fan dalam hati. Chapter 869 Telur Iblis Suci. Padang Gurun Timur, seperti namanya, terletak di timur, luas dan tak terbatas. Tempat ini dikenal dengan tanah kosongnya yang luas, dan dari sinilah namanya berasal. Wilayah ini dibagi menjadi wilayah selatan, wilayah tengah, dan tempat-tempat lainnya. Ini adalah gurun yang luas di wilayah selatan. Tanahnya tak berbatas, pegunungan dan sungai-sungainya luas, hutan primitif yang lebat. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dalam ratusan ribu li, dan hanya sedikit orang yang menginjakkan kaki di sini. Ye Fan dan yang lainnya memasuki pegunungan yang tandus, dan setelah melakukan perjalanan entah berapa li, mereka mencari lembah kenaikan abadi sesuai dengan diagram sungai gunung yang mereka peroleh dari keluarga Ji. Tempat yang telah ditinggalkan selama ribuan tahun dan puluhan ribu tahun ini memiliki banyak tanaman obat langka. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa menggali obat-obatan langka yang berharga dengan usia obat yang sangat kuno. Di depan, awan jamur naik, dan kemudian garis-garis kesengsaraan surgawi hitam turun, menenggelamkan rawa. Seekor buaya hitam besar muncul di sana, menutupi langit seperti awan gelap. Apa? Itu adalah kesengsaraan pemutus dao. Kaisar hitam terkejut. Di depan ada seekor buaya yang tangguh. Seluruh tubuhnya gelap gulita, dan ia telah memutuskan belenggu sendiri, hendak memasuki alam raja. Tidak ada yang menyangka akan melihat keberadaan seperti ini begitu cepat setelah memasuki tanah kosong yang luas. Binatang aneh ini akan mencapai ketinggian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh banyak master sekte sepanjang hidup mereka. Tidak ada yang mendekat dan melihat dari kejauhan. Buaya dewa hitam ini meraung ke arah langit, menelan dan memuntahkan cahaya, melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Punggung gunung di sekitarnya runtuh, dan rawa-rawa juga menguap, menjadi tanah yang keras. 2 jam kemudian, kesengsaraan surgawi menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, dengan suara hong yang keras, air terjun hitam mengalir deras. Buaya besar itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan kemudian tubuhnya meledak. Sayang sekali, kesengsaraan surgawi akan segera hilang. Ia gagal, dan pada akhirnya, tubuh dan jiwanya akan hancur. Monyet itu menghela nafas. Kesengsaraan surgawi menekan langit. Buaya hitam besar itu meledak, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Seekor buaya kecil terbang keluar dari dahinya, terbentuk dari indera ilahi. Namun, buaya itu hancur di kubah langit hitam. Di tanah gurun yang luas, hal semacam ini tidak aneh sama sekali. Sering ada binatang purba yang mati setelah gagal melewati kesengsaraan, terutama di tanah rahasia yang tak seorang pun menginjakkan kaki selama puluhan ribu tahun. Pada kenyataannya, hal yang sama juga terjadi pada manusia. Semua kultivator harus menghadapinya, dan beberapa orang jatuh di jalan menuju tingkat yang lebih tinggi, berubah menjadi tulang-tulang putih yang berserakan. Namun, sama seperti buaya ilahi hitam ini, tidak ada yang mengetahuinya. Apa itu? Ekspresi Ye Fan membeku. Dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, dan dia memiliki firasat buruk. Sepertinya naga kecil, kata Li Tian.
Setelah mengejar untuk jarak yang jauh, dia tidak menemukan apapun. Itu pasti burung petir. Mereka memiliki kecepatan tercepat di dunia. Jika itu adalah Raja Petir, Yezi kecil, Anda mungkin tidak dapat mengejar jika Anda tidak meningkatkan formula Sing Anda, kata Li Heishui. Saya harap begitu. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka terus maju. Pitter-patter. Di kejauhan, petir menyambar ke langit. Pemandangan itu sangat menakutkan. Awan-awan berwarna emas, dan gelombang suara-suara terdengar. Mereka dengan cepat berlari ke depan, menyeberangi ngarai besar, terbang melintasi dua gunung yang menjulang tinggi ke awan, dan akhirnya tiba di tempat kejadian. Di depan, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Di sana, terdapat gunung batu dengan garis-garis cahaya listrik keemasan yang melingkari gunung itu. Pemandangan itu sangat misterius dan menyilaukan. Di puncak gunung itu, ada sebuah sarang burung yang sangat besar. Segala macam petir berjatuhan dari sarang tersebut. Puluhan ribu petir itu jatuh seperti air terjun keemasan. Sarang macam apa ini? Sepertinya sarang burung dewa. Seharusnya tidak ada harta karun abadi, kan? Kaisar Hitam tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika bukan karena Pang Bo yang menahannya, dia mungkin sudah bergegas untuk merebut harta karun itu. Ada yang tidak beres. Ada makhluk hidup di dalam sarang burung. Mereka merasakan aura kehidupan dan terbang ke langit untuk melihatnya. Mereka langsung terkejut. Makhluk yang terlihat seperti burung phoenix saat ini sedang bertransformasi menjadi dao. Segala macam pancaran listrik dipancarkan olehnya. Pola dao menutupi sarangnya, dan petir keemasan melingkar di sekitar gunung. Tubuhnya tidak besar, hanya 3 meter atau lebih. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan tentu saja, jika bulu ekornya yang indah itu disertakan, panjangnya bisa mencapai 3-4 meter. Itu sangat mempesona dan menyilaukan. Itu tidak mungkin benar-benar seekor binatang iblis dengan garis keturunan Phoenix, kan? Itu benar-benar berubah menjadi dao. Beberapa dari mereka semua tertegun. Ini adalah Lightning Phoenix. Ini memiliki konsentrasi darah Phoenix yang sangat tinggi. Kaisar Hitam sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia berkata, burung petir adalah jenis burung aneh yang sangat kuat. Itu terbang sangat cepat dan tampak seperti terbuat dari emas. Seluruh tubuhnya melingkar dengan pancaran listrik, dan itu adalah hewan peliharaan perang yang ingin dijinakkan oleh banyak pembudidaya, tetapi sangat sulit. Beberapa garis keturunan mereka sangat istimewa, dan bakat mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka memiliki mahkota Phoenix di kepala mereka, dan mereka disebut burung petir mahkota Phoenix. Sebagian besar pembudidaya harus menghindarinya ketika mereka melihatnya. Yang disebut binatang langka dan burung aneh justru adalah jenis makhluk seperti ini. Kaisar Hitam berseru kagum. Kemudian, dia tanpa malu-malu membual bahwa dia ingin memelihara binatang buas. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Naga sejati, Phoenix abadi, dan yang lainnya semuanya adalah eksistensi legendaris. Garis keturunan burung suci binatang spiritual tingkat tertinggi juga merupakan makhluk yang setingkat dengan Lightning Phoenix. Jika aku membesarkan satu dan menyimpannya di sisiku, aku mungkin bisa memelihara demonic beast Sein di masa depan. Bahkan Pang Bo pun terharu. Dia menggosokkan kedua telapak tangannya, tapi pada akhirnya, Kaisar Hitam menggigit lengannya, tidak mengizinkannya untuk melakukan langkah pertama. Lightning Phoenix ini telah terluka, dan telah dipaksa untuk berubah. Monyet itu berbicara. Dengan mata berapi-apinya, dia melihat sebuah lubang berdarah di bagian belakang kepala Lightning Phoenix. Darah segar menetes, dan itu telah menembus roh primordialnya. Ini adalah Raja Burung yang telah melangkah ke Dewa Tiga, dan sebenarnya terluka sejauh ini. Tanah terpencil ini benar-benar menakutkan. Semuanya, berhati-hatilah. Ye Fan mengingatkan. Kemudian, dia memikirkan cahaya keemasan yang menghilang dalam sekejap. Mungkinkah itu benar-benar burung petir? Bagaimanapun, ada garis keturunan yang begitu kuat di pegunungan. Bo, sebuah suara lembut datang dari sarang burung itu. Transformasi Lightning Phoenix akan segera berakhir. Seluruh tubuhnya berubah, dan perlahan-lahan berubah menjadi hujan cahaya. Sungguh indah tak tertandingi. Terlalu menyedihkan. Saat itu, saya memelihara burung petir mahkota Phoenix, dan dibunuh oleh Jibiyue. Meskipun garis keturunannya tidak sekuat yang satu ini, ia masih sangat spiritual. Ia mati sambil menangis dan mematuk jari-jariku. Ji Ziyue berkata dengan lembut, seolah-olah dia sangat sedih. Bo. Pada akhirnya, cahaya yang berkobar melesat keluar, dan burung petir benar-benar berubah. Tulang-tulangnya dilenyapkan, bulu-bulunya menghilang,
dan dagingnya terbakar, berubah menjadi hujan cahaya dengan keilahian. Sungguh luar biasa indah. Apa? Ada sebuah telur emas, dan hujan ilahi yang dihasilkan oleh transformasi terbang ke dalamnya. Beberapa orang berteriak terkejut. Kemudian, mereka dengan cepat bergegas mendaki gunung batu. Pada saat ini, petir telah menghilang, dan tempat ini sangat sunyi. Sarang itu dibangun dari berbagai jenis kayu roh, dan bagian dalamnya ditutupi dengan ramuan obat yang lembut. Itu penuh dengan kekuatan spiritual, dan di tengahnya terdapat sebuah telur sebesar kepalan tangan. Cahaya keemasannya tertahan, dan berkilau serta tembus cahaya. Ini adalah telur dari Lightning Phoenix. Seseorang bahkan tidak dapat menemukan satu atau dua di seluruh dunia, dan sekarang telah dihujani oleh hujan ringan yang dihasilkan oleh transformasi Dao. Dapat dikatakan langka sepanjang zaman. Jika tidak ada kecelakaan, apapun yang terjadi, ia akan tumbuh menjadi Demonic Sein di masa depan, kata anjing hitam besar itu. Telur emas itu memancarkan untaian fluktuasi pola Dao. Secara alami dapat beresonansi dengan Dao, dan secara otomatis menyerap esensi spiritual dari sekitarnya. Itu sangat misterius, punyaku. Anjing hitam besar itu melompat, dan dengan tubuhnya yang sekuat banteng, dia mendorong pesaingnya, Pang Bo, ke samping. Tentu saja, Pang Bo tidak akan menyerah begitu saja. Dia sangat berbakat, dan satu atau dua kepala lebih tinggi dari orang biasa. Dengan melambaikan tangannya, dia mengangkat anjing hitam besar itu. Berhenti bertarung, hati-hati jangan sampai merusak telur iblis suci, Yevan mengingatkan. Telur emas ini memang luar biasa, dan mereka pasti tidak bisa kehilangannya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk meminta Ji Ziyue menyimpannya terlebih dahulu, dan menyuruh anjing hitam besar itu menjauh. Menganggapnya sebagai hewan peliharaan binatang buas adalah masalah kecil, dan yang paling penting adalah mereka takut akan dimakan. Itu karena anjing terkutuk ini secara tidak sengaja menyelipkan bahwa telur dewa semacam ini adalah makanan yang sangat baik jika dimakan, dan dapat meningkatkan banyak kultivasi tanpa alasan. Sial, aku hanya mengatakannya dengan santai. Apakah ada kebutuhan untuk begitu waspada terhadap saya? Itu sangat tidak diinginkan. Di kaki gunung batu ini, mereka melihat beberapa bulu Lightning Phoenix, semuanya berlumuran darah. Jelas, mereka ditinggalkan ketika burung raja yang telah berubah menjadi Dao ini kembali dan berjuang di ranjang kematiannya. Sungguh menyedihkan. Saya pikir dia hanya ingin mewariskan kekuatannya untuk berubah menjadi Dao kepada telur ini. Semuanya demi anaknya, jadi dia berjuang di ranjang kematiannya dan kembali, kata Ji Ziyue. Beberapa dari mereka menghela nafas. Seharusnya memang begitu. Makhluk macam apa yang telah membunuhnya? Ayo pergi. Kita sudah sampai di tengah padang gurun yang luas, dan masih ada 10 atau 20 ribu kilometer lagi sebelum kita mencapai lembah kenaikan surgawi. Mereka melewati pegunungan demi pegunungan sesuai dengan peta. Beberapa gunung menjulang tinggi ke awan, dan puncaknya tertutup salju, sementara yang lain diselimuti awan dan kabut, hijau sepanjang tahun. Hutan belantara sangat luas, dan vegetasinya rimbun. Kera-kera menangis dan harimau mengaum, dan hutan batu muncul di depan mereka. Itu adalah pemandangan yang aneh. Kita sudah sampai. Menurut peta, hutan batu itu hanya beberapa puluh kilometer di depan kita. Kami akhirnya menemukannya, kata Yan Yixi. Ada berbagai jenis burung spiritual dan binatang langka di tempat ini, dan tempat ini terlihat sangat menguntungkan. Aroma harum tercium di hutan batu, dan ginseng, anggrek, dan tanaman lainnya tumbuh. Bahkan sebelum mereka mencapai lembah surgawi, mereka sudah bisa melihat semua jenis aura keberuntungan. Tidak heran kami belum mendengar kabar tentang Lin Jia selama bertahun-tahun. Jadi dia bersembunyi di tanah yang murni. Dia pasti telah menuai manfaat besar di istana surgawi dan telah berkultivasi dalam pengasingan, kata Pang Bo. Mereka mengikuti hutan batu dan berjalan sejauh lebih dari 15 kilometer. Akhirnya, mereka melihat sebuah tanah yang megah. Aura keberuntungan berkabut, burung bangau abadi terbang, dan semua jenis binatang langka tersembunyi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Bagian dalam lembah itu seperti negeri dongeng. Awan berwarna-warni bertahan di sekitarnya, dan pintu masuk lembah terhubung ke hutan batu. Ada berbagai macam pohon spiritual dan tumbuhan tua yang tumbuh di dalamnya. Ada sebuah loh batu di pintu masuk lembah, dan ada 4 kata kuno yang terukir di atasnya, lembah kenaikan surgawi. Ini adalah tanah yang damai dan tenang. Cahaya keberuntungan bersinar, dan aroma tanaman obat tercium di udara. Makhluk-makhluk itu tidak dikejutkan oleh manusia, dan tidak ada ombak. Tempat itu damai dan tenang. Ini memang tanah Dao yang langka.
Itu bisa menenangkan hati seseorang dan membantu seseorang memahami Dao. Ini adalah alasan mengapa banyak orang Siulian hidup dalam pengasingan. Bahkan Kaisar Hitam pun memujinya. Tempat ini dapat memungkinkan seseorang untuk menyelaraskan diri dengan Tao dan menjernihkan pikiran. Baunya sangat enak. Ji Ziyue mengedipkan matanya yang besar, menunjukkan ekspresi mabuk. Itu adalah pohon kilan kuno, ada sebidang besar pohon itu. Monyet itu terkejut saat dia melihat ke lembah. Ada sepetak pohon kuno di sana, dan aromanya menyebar. Setiap pohon itu seperti naga bertanduk, dan dahan-dahannya melingkar, seolah-olah itu adalah pohon-pohon menakjubkan yang telah dipelihara dengan hati-hati. Pohon purba semacam ini juga sangat langka di era primordial. Memelihara lebih dari 10 dari mereka sangat berguna bagi para pembudidaya. Kondisi pikiran seseorang akan sangat tenang, dan akan mudah bagi seseorang untuk beresonansi dengan Tao. Monyet itu menjelaskan, aroma pohon kilan jenis ini sangat istimewa. Setelah bersentuhan dengannya, akan sulit untuk menghilang bahkan setelah beberapa hari. Aromanya akan memenuhi seluruh tubuh seseorang, dan itu adalah favorit para wanita di era primordial. Tempat yang bagus. Beberapa dari mereka menghela nafas dengan kagum dan hendak masuk. Namun, Ye Fan mengulurkan tangan dan menghentikan mereka, berkata, tunggu sebentar. Ekspresinya sangat serius. Dia mengeluarkan bulu phoenix petir berlumuran darah itu dan meletakkannya di ujung hidungnya, mengipasinya dengan lembut. Aromanya sangat samar, tapi memang ada sedikit. Chapter 870 Lembah Zamrud Abadi. Lembah itu dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya keberuntungan. Awan-awan menggulung dan cahaya warna-warni meluap ke segala arah. Semua jenis burung rohani menari-nari. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu seperti sebuah lukisan yang penuh keberuntungan dan indah. Bagaimana mungkin ada niat untuk membunuh? Bulu-bulu burung phoenix petir itu berlumuran darah. Bulu-bulu itu dibagikan ke tangan setiap orang. Mereka meletakkannya di ujung hidung mereka dan mengendusnya dengan serius. Mereka semua menunjukkan ekspresi serius. Tidak perlu mengedarkannya. Kaisar ini sudah merasakannya. Aroma anggrek di ekornya berasal dari dalam lembah. Aku bahkan bisa menunjukkan dengan tepat dari bunga mana itu berasal, kata Kaisar Hitam. Ini adalah wilayah kekuasaannya, dan hidungnya adalah yang paling sensitif. Wosh! Seekor rubah roh seputih salju berlari keluar. Tidak ada sehelai pun bulu yang tercampur dan sangat bersih. Matanya yang seperti batu rubi berkedip-kedip saat ia melirik ke arah mereka. Kemudian, rubah itu menghilang dalam sekejap dan bergegas masuk ke kedalaman lembah. Itu cukup cerdas. Apakah benar ada niat untuk membunuh? Ada banyak makhluk spiritual di lembah itu. Mengapa mereka tidak terluka? Li Tianxin bingung. Seekor kura-kura tua seputih salju seukuran tutup panci menjulurkan kepalanya dan merangkak perlahan. Itu juga muncul di lembah. Hal yang paling aneh adalah ada seekor kura-kura putih seukuran kepalan tangan yang tergeletak di atas cangkangnya. Li Heishui mengambil sebuah batu dan menghantamkannya ke depan. Dengan suara mendesing, kura-kura bercangkang putih itu dengan liar menghentakkan keempat kakinya dan menghilang tanpa jejak. Makhluk-makhluk di sini semuanya cerdas. Bisa dikatakan sebagai tanah yang menakjubkan tanpa jejak bahaya. Hati-hati. Sejak kita datang ke tanah terpencil ini, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah ada roh yang tinggal di kedalaman pegunungan, gumam Ye Fan. Dia menggunakan mata surga untuk melihat sekeliling tapi tidak menemukan apapun. Kalau begitu ayo kita panggil Lin Jia, kata Pang Bo. Tidak perlu berteriak. Jika firasat saya benar, sulit untuk mengatakan apakah Lin Jia masih hidup, kata Ye Fan dengan suara yang dalam. Dia kemudian menyuruh Kaisar Hitam untuk membuat formasi pembunuhan dan bersiap untuk menghadapinya kapan saja. Karena kita di sini, kita harus mencari tahu apakah itu kolam naga atau sarang harimau, kata monyet itu. Ye Fan mengangguk. Mereka sudah sampai sejauh ini, jadi mereka tidak bisa mundur tanpa mencapai apapun. Dia dan monyet itu bergerak secara terpisah. Mereka mengitari lembah kenaikan abadi dari jauh, ingin mengamatinya secara menyeluruh. Namun, mereka terkejut. Ini sebenarnya adalah sebuah dunia kecil, sebuah dunia tersendiri. Hanya lembah yang bisa dimasuki. Kerusakan pada avatarmu juga sangat merusak dirimu. Jangan mencobanya dengan gegabah. Ji Ziyue menghentikan Ye Fan. Jangan khawatir, aku punya teknik yang bisa membuatku masuk ke lembah tanpa terluka. Kata monyet itu. Dia mencabut 4 helai bulu monyet emas dari tubuhnya. 4 berkas cahaya melesat keluar dari glabelannya dan memasuki bulu tersebut. Bulu monyet itu membesar tertiup angin dan 4 keras suci pertempuran muncul.
Mereka persis sama dengan monyet-monyet itu. Mereka memiliki mata dan mulut yang berapi-api, memamerkan taring mereka pada beberapa dari mereka. Apakah benar ada teknik yang begitu menakjubkan? Pang Bo sangat bersemangat. Dia menggosok-gosokkan tangannya dan bergerak lebih dekat ke monyet itu, mengungkapkan keinginannya untuk mempelajarinya. Ini adalah seni mengubah 1 menjadi 10 juta. Saat monyet itu menjelaskan, Ye Fan dan Pang Bo mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka sudah lama merindukan seni yang begitu menakjubkan, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan mempelajarinya hari ini. Sial, rambutnya tidak begitu banyak. Pang Bo sangat kesakitan. Setelah mempelajarinya, dia mencabut seikat rambut dan meringis kesakitan. Ye Fan mencabut 4 helai rambut. Dewa emas kecil di platform abadinya mengambil 1 langkah keluar dari glabelanya. Dia meniupkan seteguk cahaya keemasan dan langsung berubah menjadi 4 dirinya sendiri. Sangat mudah saat pertama kali mempelajarinya. Tidak sulit untuk membentuk beberapa dari diri Anda sendiri, tetapi terlalu sulit untuk mengubah 1 menjadi 10 juta. Selain itu, tidak perlu mengandalkan kehebatan tempurmu, kata monyet itu. Penghancuran rambut-rambut ini tidak akan membahayakan tubuh utama, jadi kemampuannya tidak akan terlalu kuat. Namun, monyet itu mengatakan bahwa ini adalah seni terlarang yang menakutkan. Ketika kaisar pertarungan mengeksekusinya, dia bisa berubah menjadi 10 juta. Masing-masing dari mereka memiliki kehebatan tempur yang tak tertandingi dan dapat langsung membunuh semua makhluk hidup di dunia, menghancurkan seluruh planet kuno. 4 inkarnasi Ye Fan memasuki lembah dan maju ke arah yang berbeda. Tubuh utamanya sangat jelas tentang situasi di depan. Pada saat ini, tubuh utamanya sepertinya telah tiba di lembah dan terbagi menjadi 4 bagian. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Dia terutama memperhatikan orang yang memasuki kedalaman lembah dari jalan tengah. Pohon-pohon kuno bergoyang, ki spiritual padat, dan tanaman obat tua ada di mana-mana. Mengikuti jalan batu biru, seolah-olah dia telah memasuki surga dunia lain. Setelah berjalan beberapa mil, ada sebuah pondok jerami di depan. Tempat itu harmonis dan tenang, dan mata air roh bergemericik. Air yang jernih mengalir di bawah jembatan batu kecil, dan sangat indah. Di luar lembah, tubuh utama Ye Fan bergetar. Dia membuka matanya dan berkata, ini sangat menakutkan. Meskipun inkarnasi saya itu tidak memiliki banyak kemampuan tempur, kecerdasannya sangat kuat. Namun, ia tidak merasakan apapun dan mati di alam keberuntungan ini. Semua orang tercengang. Jika itu adalah tubuh utama Ye Fan yang masuk, kemungkinan besar itu akan menjadi bencana. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia terbunuh. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya inkarnasi ini. Anjing hitam besar itu segera mengatur sudut formasi pembunuhan Wuxi, melindungi mereka di dalamnya. Dia dengan waspada memperhatikan gerakan di sekitarnya. Ye Fan memejamkan matanya. Gumpalan rahasia surgawi ditransmisikan dari inkarnasi keduanya, dan mereka dirasakan olehnya. Mereka melakukan perjalanan bersama dan tiba di depan hutan bambu giok. Setiap bambu tampak seperti diukir dari batu giok suet. Bambu-bambu itu berwarna putih hangat dan berkilau, dan setiap bagiannya tembus cahaya. Daun-daunnya bersinar dengan cahaya putih. Hutan ini tidak terlalu luas, tapi aura spiritual di sini bahkan lebih padat. Ini jelas merupakan jenis bambu berharga yang istimewa. Sama seperti pohon kilan, itu sangat bermanfaat bagi para pembudidaya. Ada esensi seputih susu yang melayang-layang, membuat orang merasa sangat nyaman. Ada platform batu di hutan bambu, serta beberapa balok batu. Ekspresi inkarnasi Ye Fan ini langsung menegang. Itu karena ada ponsel di atas panggung batu. Jika dia ingat dengan benar, ini seharusnya ponsel Lin Jia. Ada beberapa daun bambu di atasnya, dan semuanya sudah mengering. Jelas bahwa tidak ada yang menyentuhnya untuk waktu yang sangat lama. Dengan suara pu, dia merasa seolah-olah bagian atas kepalanya telah robek. Tetesan darah menetes ke bawah dan mengalir ke matanya. Semua cahaya memudar, dan kegelapan yang tak berujung menyelimutinya. Apakah ini perasaan kematian? Di luar lembah, tubuh utama Ye Fan membuka matanya. Inkarnasi keduanya telah mati secara misterius, dan dia bahkan belum melihat seperti apa musuh itu. Itu benar-benar menakutkan secara ekstrim. Semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keberadaan macam apa ini? Seberapa tajamkah indera spiritual Ye Fan? Namun, dia telah terbunuh di tempat, dan dia bahkan belum melihat seperti apa musuh itu. Kemudian, tubuh Ye Fan bergetar lagi, dan dia berkata, inkarnasi ketiga juga telah mati. Saya hanya melihat bayangan buram setelah mati 4 kali. Bagaimana lembah kenaikan abadi ini?
Ini jelas merupakan lembah iblis yang merenggut nyawa, kata Li Tian. Ada bahaya besar di lembah itu. Jika Ye Fan dan yang lainnya masuk dengan gegabah sebelumnya, kemungkinan besar mereka akan terbunuh seketika. Tidak heran jika burung Phoenix petir itu tidak bisa lepas dari kematian meskipun dia adalah seorang raja, kata Ji Ziyue dengan suara rendah. Dia menggunakan tangannya untuk menyentuh telur emas, dan untaian pola dao mengalir keluar. Ye, apakah kamu yakin ini adalah tulisan yang ditinggalkan oleh Lin Jia? Pang Bo bertanya. Ini tidak tampak seperti pertemuan antara teman lama. Itu jelas merupakan jebakan yang fatal. Selain itu, tata letaknya sangat alami. Pesan itu ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu, dan petunjuk beberapa kata membuat orang berinisiatif untuk menemukannya. Selama mereka memasuki lembah, mereka pasti akan mati. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri, selama ini, ada hantu dalam kegelapan yang telah mengawasi setiap gerakanku. Ini adalah jebakan yang dibuat bertahun-tahun yang lalu, dan saya datang ke sini untuk mati. Aku tidak sengaja membuatnya, tapi aku tidak tahu berapa banyak bahaya yang menungguku di masa depan. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari seorang Sein? Aku akan menggunakan sudut formasi pembunuhan Wuxi untuk membuka jalan, dan formasi teleportasi papan catur Kaisar Void untuk siap melarikan diri kapan saja. Aku tidak percaya dia bisa melakukan apapun pada kita, kata Kaisar Hitam dengan bangga. Dia memutuskan untuk memasuki lembah kenaikan surgawi dan melihat dewa macam apa itu. Mereka menunggu di luar lembah untuk waktu yang sangat lama, tapi mereka tidak melihat ada makhluk menakutkan yang keluar. Mereka semua saling memandang satu sama lain, dan akhirnya bersiap untuk memasuki lembah. Tungku Dewi dipegang di tangan Yan Yixi, dan dia siap menggunakannya kapan saja untuk membunuh musuh yang kuat. Sementara itu, di atas kepala Ye Fan, ada 81 bendera hitam legam kecil yang masing-masing panjangnya 1 inci mengambang naik turun. Mereka aneh dan tak terduga. Anjing hitam besar itu berkeringat deras. Dia menggunakan seluruh energinya dan meminum sejumlah besar mata air ilahi, dan baru setelah itu dia mengukir pola formasi yang rumit dan tak terduga pada cakram giok. Dia berkata, ini adalah formasi pembunuhan seorang kaisar kuno, dan mungkin hanya akan ada di cakram giok ini selama setengah hari. Kita harus bergegas. Boom! Tiba-tiba, cakram giok di punggung Kaisar Hitam menelan esensi spiritual dari langit dan bumi, dan melepaskan gumpalan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh membumbung tinggi ke langit saat itu menyapu. Di atas kepala mereka, seberkas cahaya merah darah meledak. Tidak diketahui makhluk apa yang telah jatuh, tapi itu berubah menjadi hujan darah yang tersebar di seluruh tanah. Makhluk yang sangat kuat. Tak satu pun dari kami yang merasakannya. Saat itu, makhluk itu hampir mendekati kami dan merobek tengkorak kami. Itu adalah tingkat raja, dan itu adalah tingkat raja yang telah mencapai tingkat pencapaian besar. Ekspresi mereka semua berubah. Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa ada makhluk yang begitu menakutkan? Tidak, itu tidak memiliki kekuatan hidup. Jika tidak, tidak mungkin bagi kita untuk tidak merasakannya. Tapi kenapa ada hujan darah? Mereka berdiri saling membelakangi, dan waspada terhadap sekeliling mereka. Jika bukan karena formasi pembunuhan Wuxi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Setelah menyeberangi jembatan batu, Pang Bo mengguncang pondok jerami. Dalam sekejap, angin dingin melolong dengan keras, dan kabut hitam melonjak ke langit. Lembah yang penuh keberuntungan itu tidak lagi damai, dan jeritan hantu menusuk telinga. Semua jenis peraturan dewa dan cahaya menari-nari, dan tempat ini rata dengan tanah. Hong! Anulus giok yang diukir oleh Kaisar Hitam terjalin dengan untaian yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi rantai ilahi dari hukum alam. Itu berevolusi menjadi lautan dao, yang mengamuk ke segala arah. Darah memercik, dan pecahan tulang berlumuran darah melesat ke segala arah. Ada sosok manusia di mana-mana, dan ada keberadaan yang menakutkan di mana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Tempat macam apa yang kita datangi? Bagaimana bisa ada sekelompok orang seperti ini? Siapa mereka? Mengapa mereka begitu kuat? Li Tian berteriak dengan keras. Jika bukan karena formasi pembunuhan Wuxi, mereka semua akan tamat. Bahkan monyet yang memutuskan daunnya tidak akan cukup. Angin dingin melolong dengan marah, dan pasir serta batu beterbangan. Ada lebih dari 100 sosok yang bergerak di tengah hujan darah. Formasi pembunuhan Kaisar Agung Wuxi berputar, mengubah tempat ini menjadi ladang Asura. Sosok iblis yang agung terbunuh dalam angin dingin yang hitam, dan lengan berdarah mendarat di kaki mereka. Apa yang sebenarnya terjadi?
Siapa orang-orang ini? Bagaimana mungkin ada sekelompok eksistensi kuat yang berkumpul bersama? Ini tidak masuk akal. Pang Bo berteriak dengan keras. Hong Dong. Formasi pembunuhan Wuxi tidak ada bandingannya di dunia. Meskipun tidak lengkap, kurang dari 1/10 dari bentuk aslinya, itu masih tak tertandingi. Itu adalah formasi pembunuhan paling kuat yang menguasai dunia. Anulus Giok menyerangkan seberkas cahaya ilahi yang melesat ke langit, mengiris sudut bangunan itu. Benda itu jatuh di samping mereka, dan asap serta debu yang tak berujung pun mengepul. Apa? Kaisar Hitam berteriak karena khawatir. Dia melihat ke sudut bangunan megah yang telah jatuh ke tanah dan berteriak tanpa sadar, mengapa itu sama dengan gerbang surgawi selatan yang kita lihat di reruntuhan ilahi. Ada beberapa kata kuno yang diukir dalam teks ilahi primordial. Monyet itu telah memahami semuanya setelah bertahun-tahun, dan itu tidak seperti sebelumnya. Monyet itu meneriakkan kata demi kata, gerbang surgawi selatan. Kita sampai di mana? Hubungan seperti apa yang dimiliki lembah kenaikan abadi dengan surga kuno? Surga, musuh macam apa yang kita temui? Mungkinkah kita berperang melawan tentara dan jenderal surgawi?